Pada bulan Agustus tahun 2018, seorang wanita yang merupakan influencer TikTok asal Cina, ditemukan tewas di sebuah toko game yang terletak di kota Cixi, Provinsi Zhejiang. Insiden itu disaksikan oleh ratusan pasang mata yang berebutan mengambil foto serta video, lalu mempostingnya ke sosial media mereka, sehingga tak lama kemudian, kejadian ini menjadi viral. Dari rumor yang beredar, korban disebut adalah seorang gold digger, atau wanita materialistis yang ketahuan selingkuh, dan dibunuh oleh kekasihnya. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang lagi di channel The Purbas. Saya selalu berharap semoga kalian sekeluarga, senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya, semoga rezeki kalian berlimpah, dan semoga semua urusan kalian berjalan lancar. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh supaya bisa beraktivitas kembali. Chen Xiaopeng lahir pada tahun 1996 di Provinsi Zhejiang, menjadi bungsu dari dua bersaudara dengan seorang kakak laki-laki, di lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Sejak kecil, Xiaopeng diketahui memiliki hobi menari. Selain itu, dia juga dikenal dengan kepribadiannya yang baik, hangat, lembut dan penuh perhatian ke semua orang. Meskipun, orang tua dan kakaknya juga sangat memanjakan Xiaopeng. Pada tahun 2015, tepatnya ketika dia berusia 19 tahun, Xiaopeng yang telah menyelesaikan pendidikan menengah, memutuskan untuk tidak lanjut ke universitas, melainkan langsung bekerja sebagai guru di sebuah taman kanak-kanak. Mengingat dia adalah bungsu yang menjadi kesayangan seluruh anggota keluarga, sebagai hadiah untuk pekerjaan barunya ini, orang tuanya memberi Xiaopeng hadiah berupa sebuah unit apartemen, agar putri satu-satunya ini merasa nyaman, dan tidak perlu jauh-jauh menempuh perjalanan pulang pergi ke tempat kerja. Akan tetapi setelah 2 tahun bekerja di TK, Xiaopeng memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai guru dan mulai mengejar mimpinya untuk menjadi seorang penari. Selain itu, gadis 21 tahun ini juga berhasil mendapatkan pekerjaan baru, sebagai instruktur atau pelatih tari di sebuah sanggar. Dari pekerjaan ini, Xiaopeng digaji sebesar 10.000 yuan, atau sekitar 25 juta dalam kurs rupiah di tahun itu. Penghasilan ini jauh lebih tinggi dari gaji Xiaopeng sebelumnya sebagai guru TK, dan termasuk di atas rata-rata untuk ukuran gadis seumuran Xiaopeng di Provinsi Zhejiang. Orang tuanya sangat bangga karena si bungsu bisa mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi, sekaligus bisa meneruskan hobinya di bidang tari, dan sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian tersebut, lagi-lagi orang tuanya memberi Xiaopeng hadiah, yaitu 1 unit mobil Mercedes-Benz. Belum cukup dengan hadiah apartemen dan mobil, orang tua Xiaopeng juga membangun sebuah rumah untuk investasi masa depan putri mereka. Tujuannya tak lain agar Xiaopeng terjamin secara finansial dan berkecukupan, selalu merasa nyaman dan bahagia, serta supaya Xiaopeng bisa mendapatkan jodoh yang sepadan di kemudian hari. Pada awal tahun 2017, Xiaopeng bertemu dengan seorang pria yang bernama Wu Yidong. Yidong adalah kakak kelas Xiaopeng di sekolah menengah yang berusia 5 tahun lebih tua. Mereka bertemu dalam sebuah reuni sekolah. Yidong dan Xiaopeng mulanya tidak terlalu akrab, hanya sebatas kenalan satu alma mater saja. Namun takdir kemudian beberapa kali mempertemukan mereka secara tidak sengaja, sehingga Yidong berinisiatif bergerak lebih dulu untuk bisa mendapatkan hati Xiaopeng. Berawal karena memiliki kecintaan yang sama terhadap hewan, Yidong mulai modus meminta nomor HP Xiaopeng, dan janjian untuk grooming anjing peliharaan mereka bersama-sama. Langkah selanjutnya, Yidong rutin mengirim pesan-pesan teks yang penuh perhatian, mengirim bunga dan hadiah-hadiah kecil, termasuk juga dalam salah satu kesempatan, Yidong membawakan seekor anak anjing yang lucu untuk Xiaopeng. Upaya Yidong perlahan-lahan menuai hasil yang positif. Xiaopeng mulai melihat Yidong sebagai pria yang baik, simpatik dan romantis. Meskipun Xiaopeng adalah putri yang cantik dan berasal dari keluarga kaya, dalam urusan hati, gadis 21 tahun ini sama sekali belum punya pengalaman bercinta. Pada pertengahan tahun 2017, Wu Yidong berhasil memenangkan hati Chen Xiaopeng, dan muda-mudi ini secara resmi menjalin hubungan asmara. Sama seperti Xiaopeng, Yidong juga orang asli kota Cixi, Provinsi Zhejiang, lahir pada tahun 1991 dan dibesarkan oleh neneknya. Yidong tumbuh tanpa kasih sayang dan perhatian dari orang tua kandungnya yang merantau ke Mongolia dalam
sebuah kawasan otonom setingkat provinsi di Cina yang berbatasan langsung dengan negara Mongolia. Berdasarkan keterangan dari neneknya, sejak kecil Yidong tertarik dengan hal-hal berbau kuliner. Oleh karena itu, saat remaja, Yidong memutuskan untuk masuk sekolah tata boga supaya nanti bisa menjadi chef atau koki. Namun anehnya, setelah lulus SMK, Yidong malah memulai bisnis jualan baju online. Mungkin karena tidak berbakat dan kurang pengalaman, mungkin juga karena persaingan yang ketat, bisnis ini tidak berjalan lancar. Beberapa tahun kemudian, sebelum Yidong bertemu Chow Peng, toko online-nya gulung tikar dan Yidong pun resmi menjadi pengangguran. Chen Xiaopeng dan Wu Yidong mulai berpacaran di pertengahan tahun 2017. Di masa-masa awal hubungan, mereka menikmati momen-momen manis bersama, di mana Yidong banyak menghabiskan waktunya di apartemen milik Xiaopeng. Namun lama-kelamaan, Yidong tak hanya berkunjung, melainkan ikut tinggal di apartemen tersebut, karena pada dasarnya dia adalah pengangguran dan tidak punya penghasilan. Sebagai modus untuk menarik simpati kekasihnya, Yidong melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, misalnya bersih-bersih, nyuci piring dan pakaian, pergi ke pasar dan memasak. Chow Peng yang sifatnya manja dan kurang terlatih untuk pekerjaan rumah tangga, jadi sangat terbantu dan merasa kalau Yidong adalah kekasih yang sangat perhatian dan selalu memanjakannya. Padahal sejatinya, semua itu Yidong lakukan, supaya dia punya alasan untuk terus tinggal di apartemen tersebut dan numpang hidup dari uang Chow Peng. Chow Peng yang tidak pernah mengalami kesulitan keuangan, sama sekali tidak merasa keberatan ditumpangi oleh kekasihnya, dan mempertimbangkan bahwa kekasihnya adalah pria Mokondo Madesu. Chow Peng belum berani memberitahu, apalagi mengenalkan Yidong kepada orang tuanya. Suatu hari di bulan Agustus tahun 2017, pasangan suami istri Chen pergi ke rumah sakit kota untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, yang kebetulan lokasi rumah sakit tersebut berada tak jauh dari apartemen putri mereka. Setelah urusan pemeriksaan kesehatan selesai, mereka memutuskan untuk mengunjungi apartemen Chow Peng. Sekitar jam 10 pagi, orang tua Chow Peng memasuki apartemen menggunakan kunci cadangan. Namun ketika sudah berada di dalam, mereka menemukan sesosok pria muda asing yang sedang tidur di kamar Chow Peng. Saat itu Chow Peng sedang tidak berada di rumah, situasi pun menjadi sedikit canggung. Pasangan Chen menebak bahwa pria itu sepertinya kekasih Chow Peng, jadi mereka memilih untuk menunggu di ruang tamu. Tak lama kemudian, Yidong bangun tidur, berjalan ke kamar mandi dan masuk lagi ke kamar tidur, sama sekali tidak menghiraukan keberadaan dua orang tua yang ada di ruang tamu, tidak mengucapkan sepatah kata pun, masuk lagi ke kamar dan mengunci pintu. Benar-benar luar biasa sikap si bangkes satu ini, tidak punya sopan santun dan tidak sadar bahwa dia tidur di apartemen yang dibeli oleh dua orang tua yang duduk di ruang tamu. Setelah kurang lebih selama 1 jam, Chow Peng masih belum juga pulang. Ibu Chow Peng yang merasa geram, memutuskan mengetuk pintu dan meminta pria di dalam untuk keluar. Yidong membuka pintu dan berhadap-hadapan dengan ibu Chow Peng, tidak menyapa, tidak memberi hormat atau salam, berdiri saja dengan tampangnya yang blond. Di waktu yang sama, Chow Peng pulang ke apartemen dan melihat situasi yang tidak enak antara orang tua dan kekasihnya. Chow Peng berusaha mengalihkan perhatian dan mengajak orang tuanya ngobrol di ruang tamu, sementara Yidong masuk lagi ke kamar. Dalam obrolan mereka, ayah ibu Chow Peng tidak secara frontal menentang hubungan sang putri dengan pria pemalas dan kurang ajar itu, tapi mereka mengingatkan Chow Peng supaya lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Carilah pria yang benar-benar baik dan bertanggung jawab untuk menjadi suami di masa depan. Untuk sementara masalah asmara Chow Peng dan Yidong tidak pernah diungkit lagi. Chow Peng sadar betul bahwa orang tuanya tidak memberi restu kepada kekasihnya, jadi Chow Peng juga tidak pernah menyebut nama Yidong, dan tidak pernah membawa lelaki itu ke acara-acara keluarga. Pada pertengahan bulan Februari tahun 2018, menjelang perayaan Hari Raya Imlek di tahun tersebut, orang tua Yidong pulang dari Mongolia untuk merayakan Imlek bersama keluarga besar. Yidong memanfaatkan kesempatan itu untuk mengenalkan Chow Peng kepada orang tuanya. Ayah dan ibu Yidong sangat menyukai Chow Peng yang cantik dan sopan. Terlebih lagi, mereka juga terkesan dengan latar belakang keluarga Chow Peng. Mereka bahkan memberi hadiah Imlek kepada Chow Peng, berupa uang sebesar 10.000 yuan. Sebagai info saja, sudah menjadi kebiasaan bagi para orang tua di Cina untuk memberi kekasih putra mereka hadiah uang dalam perayaan Imlek. Hal ini biasanya terjadi terutama kalau mereka melihat kalau gadis tersebut berpotensi untuk menjadi menantu mereka. Namun tetap saja, 10.000 yuan adalah jumlah yang sangat besar. Bisa dikatakan bahwa orang tua Yidong benar-benar berharap kalau Chow Peng akan menikah dengan putra mereka, atau bisa jadi,
mereka sudah paham bahwa Chow Peng adalah putri orang kaya, yang tentunya sangat bermanfaat bagi masa depan putra mereka yang suram. Pulang dari perayaan Imlek bersama keluarga Wu, sikap Yidong mulai aneh dan semakin banyak tingkah. Sebelumnya dia sudah sering meminta uang kepada Chow Peng, tinggal di apartemen Chow Peng dan tidak pernah berkontribusi dalam pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. Kini setelah orang tuanya memberi uang 10.000 yuan kepada Chow Peng, Yidong merasa seperti memiliki tabungan yang dipegang oleh kekasihnya. Sesuka hati dia meminta uang kepada Chow Peng untuk membeli barang-barang yang berkaitan dengan hobi barunya, yaitu main game online. Dari hari ke hari, perilaku Yidong semakin malas dan sering bersikap kasar. Chow Peng yang walaupun sangat mencintai Yidong, mulai merasa geram atas tingkah kekasihnya itu. Hingga kemudian, pasangan kekasih ini mulai sering bertengkar, bahkan untuk urusan yang sangat sepele. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, tingkah laku Yidong makin lama makin merepotkan hingga Chow Peng dan Yidong jadi sering bertengkar. Pada akhir bulan Februari tahun 2018, mereka bertengkar lagi. Saat itu, ketika Chow Peng hendak berangkat kerja, tiba-tiba Yidong muncul menghadang dan menghentikan mobil, menendang-nendang bodi mobil dan menggedor kaca depan, memaksa Chow Peng turun lalu merampas handphone gadis itu. Chow Peng yang panik, kebingungan mencari cara bagaimana dia dapat menelpon saudara laki-lakinya. Kebetulan tak jauh dari sana, ada sebuah telepon umum. Chow Peng menelpon kakaknya dan tak lama setelahnya, laki-laki itu tiba. Ini adalah kali pertama dia bertemu dengan Yidong, kekasih adiknya. Kakak Chow Peng melihat kaca depan mobil Mercedes-Benz itu pecah dan bemper depannya rusak. Kakak Chow Peng segera menelpon polisi, melaporkan perbuatan Yidong dan menuntut ganti rugi. Namun di lain pihak, Yidong malah menagih uang 10.000 yuan yang diberikan orang tuanya kepada Chow Peng. Orang tua Chow Peng tak lama juga ikut datang dan menengahi situasi ini. Setelah mengetahui masalah yang sebenarnya, mereka menyuruh Chow Peng untuk mengembalikan uang tersebut kepada Yidong dan memutuskan pria itu. Chow Peng menjelaskan bahwa sebagian besar uang itu telah dihabiskan oleh Yidong sendiri, dan bahkan jika dia ingin mengembalikan uang tersebut, maka uang itu seharusnya dikembalikan ke orang tua Yidong, bukan kepada Yidong. Chen Chow Peng selanjutnya menghubungi orang tua Yidong dan mengutarakan niatnya untuk mengembalikan uang 10.000 yuan itu secara langsung. Akan tetapi, orang tua Yidong menolak untuk menerima uang yang sudah mereka berikan kepada Chow Peng. Karena situasinya sudah kacau, orang tua Chow Peng kembali mengingatkan sang putri untuk tidak lagi menjalani hubungan dengan Yidong. Awalnya, Chow Peng menurut, tapi setelah hari itu, Yidong terus-terusan meminta maaf kepada Chow Peng dan bersumpah kalau dia akan berubah. Sayangnya Chow Peng tertipu dan bersedia memaafkan Yidong, dan mereka pun berbaikan. Kira-kira sebulan kemudian, pada dini hari di tanggal 1 April tahun 2018, Chow Peng kembali menelpon saudara laki-lakinya sambil menangis, mengadu bahwa dia dan Yidong bertengkar lagi. Yidong yang marah, menendang-nendang pintu apartemennya. Beberapa menit kemudian, Chow Peng menelpon kakaknya lagi dan berkata bahwa Yidong sudah pergi. Dia meminta kakaknya tidak usah datang. Chow Peng dan Yidong putus lagi. Dan sama seperti sebelumnya, Yidong minta maaf. Chow Peng memberi maaf dan mereka pun kembali bersama. Hari demi hari berlalu, Chow Peng dan Yidong bolak-balik putus nyambung karena pertengkaran demi pertengkaran. Namun setiap kali mereka bertengkar, Yidong selalu berhasil membuat Chow Peng merasa iba dan memaafkannya. Beberapa minggu kemudian, Chow Peng menemukan bahwa Yidong ternyata terlibat dalam judi online dan terlilit banyak hutang. Chow Peng memutuskan bahwa dia sudah tidak bisa lagi meneruskan hubungan bersama Yidong, dan bermaksud untuk mengakhiri hubungan ini untuk selamanya. Namun mengejutkan, saat dia pulang ke apartemen, Chow Peng mendapati apartemennya dalam kondisi bak kapal pecah. Yidong ternyata mencuri barang-barang berharga miliknya, karena merasa kalau Yidong sudah sangat keterlaluan. Chow Peng melaporkan kejadian ini ke polisi. Saat diperiksa di kantor polisi, Yidong lagi-lagi meminta maaf kepada Chow Peng di hadapan polisi, dan berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya. Lagi-lagi, entah apa yang dipikirkan oleh Chow Peng saat itu, dia malah memaafkan Wu Yidong dan menarik laporannya. Di akhir bulan Mei tahun 2018, pasangan ini melakukan perjalanan liburan ke Hangzhou, ibu kota provinsi Zhejiang. Mereka menghabiskan waktu berkualitas bersama dan bersenang-senang. Saat mereka sedang menaiki sebuah kapal, Chow Peng secara spontan melakukan tarian. Yidong yang melihat ini memvideokan aksi kekasihnya dan mengupload video tersebut ke akun Douyin miliknya, yaitu TikTok versi Cina. Video itu pun menjadi viral, bahkan mendapatkan lebih dari 1,8 juta like dari pengguna TikTok.
Banyak orang yang akhirnya mulai mengikuti akun TikTok milik Yidong, sehingga secara perlahan, Yidong menghasilkan uang dari video tersebut. Dia menyadari bahwa kekasihnya memiliki nilai jual yang bisa menghasilkan uang baginya, sehingga Yidong terus mengajak Chow Peng untuk sering membuat konten menari, agar dia bisa mengunggah video tersebut ke akun TikTok miliknya. Dalam waktu sebulan saja, mereka telah mengunggah kurang lebih 60 video. Akun TikTok Yidong kini sudah memiliki setidaknya 400.000 pengikut. Yidong merasa sangat senang. Sementara itu di lain pihak, Chow Peng mulai merasa tidak nyaman. Awalnya dia menari hanya untuk bersenang-senang, sebagai hiburan saja. Tapi sekarang Yidong terus-menerus memintanya untuk beraksi di depan kamera supaya pria itu bisa menghasilkan uang. Chow Peng sudah menyatakan keberatannya, tapi Yidong tidak peduli dan terus memaksa Chow Peng. Selanjutnya, Yidong mulai menerima tawaran iklan tanpa memberitahu kekasihnya terlebih dahulu. Chow Peng merasa sangat tidak nyaman, tapi di saat yang sama, dia juga merasa tidak enak untuk menolak permintaan kekasihnya. Pernah suatu hari Chow Peng bercerita kepada salah satu sahabatnya tentang perlakuan Yidong terhadapnya. Si sahabat ini memperingatkan Chow Peng bahwa dia sudah menjadi korban eksploitasi Yidong. Pria itu tidak benar-benar mencintai Chow Peng, melainkan hanya memanfaatkannya untuk bisa menghasilkan uang. Pada suatu hari di bulan Juni tahun 2018, Yidong memberitahu Chow Peng bahwa dia telah menerima 2 tawaran iklan. Masing-masing iklan memiliki bayaran sebesar 3.000 yuan, atau sekitar 6,5 juta kalau dirupiahkan. Namun kali ini, Chow Peng dengan tegas menolak permintaan Yidong karena dia merasa sudah sangat lelah. Chow Peng selanjutnya memutuskan untuk menjauh perlahan-lahan, dengan harapan bisa mengakhiri hubungannya bersama Yidong. Akan tetapi, bagaimana dia bisa menjauh kalau lelaki itu masih terus tinggal di apartemennya? Akhirnya Chow Peng mengadu kepada ibunya. Sang ibu lalu turun tangan dan berbohong dengan berkata bahwa mereka ingin menjual apartemen tersebut dan akan membeli apartemen yang lebih besar. Untuk sementara, Chow Peng dibawa pulang dan tinggal di rumah orang tuanya. Pada tanggal 12 Juli tahun 2018, Chow Peng secara resmi mengakhiri hubungannya dengan Yidong, memblokir pria itu dari akun sosial medianya, dan mengganti nomor HP-nya. Akan tetapi, Yidong tahu-tahu berhasil mendapatkan nomor baru Chow Peng. Pria itu terus menelpon dan mengirim pesan teks ancaman, menuntut Chow Peng untuk membuka semua blokirannya. Yidong bahkan mengirim sebuah video, di mana dia sedang menyiksa anjing yang dulu dia hadiahkan untuk Chow Peng. Chow Peng sangat terpukul melihat anjing itu disiksa. Namun demikian, dia sudah membuat keputusan untuk tidak akan pernah lagi bertemu dengan Yidong. Chow Peng mengirim uang sebesar 3.000 yuan dan meminta Yidong untuk mengirim anjingnya ke alamat orang tuanya. Selain itu, Chow Peng juga mengirimkan uang sebesar 10.000 yuan kepada sepupu Yidong, memintanya untuk mengembalikan uang tersebut kepada orang tua Yidong. Pada tanggal 25 Juli tahun 2018, Chow Peng membawa sekelompok anak didiknya ke sebuah pertunjukan tari, namun ternyata tanpa dia sadari, Yidong diam-diam mengikutinya. Saat Chow Peng masuk ke dalam aula, Yidong merusak mobilnya, memecahkan kaca-kaca mobil, dan menggores bodi mobil Mercedes-Benz milik Chow Peng. Chow Peng dan keluarganya sudah bisa menebak siapa pelaku yang merusak mobil itu, dan berdasarkan rekaman CCTV di parkiran, Yidong terekam masuk dan keluar dari lokasi mobil Chow Peng terparkir. Keesokan harinya di tanggal 26 Juli tahun 2018, Chow Peng sedang berjalan di taman bersama seorang teman pria. Lagi-lagi Yidong menguntitnya dari belakang dan tiba-tiba menyerang teman Chow Peng ini. Chow Peng dan keluarganya segera melaporkan insiden perusakan mobil di parkiran dan penyerangan di taman. Namun polisi tidak berhasil menemukan keberadaan Wu Yidong. Tapi anehnya, Yidong selalu muncul dimanapun Chow Peng berada. Jadi mereka berpikir sepertinya, Yidong sudah memasang alat pelacak di mobil Chow Peng. Alhasil, di hari-hari berikutnya, Chow Peng tidak lagi beraktivitas menggunakan mobilnya, melainkan diantar jemput oleh ibunya. Pada tanggal 1 Agustus tahun 2018, Yidong tiba-tiba mengirim pesan kepada Chow Peng dan meminta bertemu. Akan tetapi Chow Peng sama sekali tidak merespon pesan tersebut. Yidong yang tak kunjung menerima balasan dari Chow Peng, akhirnya kehilangan akal sehatnya. Dia kembali mengirim pesan teks kepada Chow Peng dan berkata, "Kamu telah membuatku sangat marah, hidupmu akan segera berakhir. Aku akan mengirimmu ke neraka. Tunggu saja, dan lihat apa yang akan aku lakukan." Chow Peng lagi-lagi tidak menanggapi pesan tersebut. 1 jam kemudian, Chow Peng mengirim pesan kepada ibunya, dan meminta izin bahwa dia akan pergi ke bioskop bersama teman-temannya selepas kerja. Dia akan pulang agak telat, jadi ibunya tidak perlu menjemput nanti. Ibunya menjawab dan mengingatkan Chow Peng untuk jangan pergi dengan teman laki-laki,
Takut-takut nanti Yidong masih mengikuti dan akan terprovokasi. Pada jam 8 malam masih di tanggal 1 Agustus tahun 2018, Yidong sudah mengintai Chow Peng di depan tempat kerjanya, di mana dia melihat Chow Peng masuk ke dalam mobil temannya. Yidong mengikuti mobil itu hingga tiba di suatu tempat. Ketika Chow Peng keluar dari mobil, pandangannya langsung tertuju ke arah Yidong. Gadis itu panik ketakutan dan segera berlari. Wu Yidong yang memakai masker wajah, berhasil mengejar Chow Peng dan membawanya ke dalam sebuah toko game. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yidong langsung mengeluarkan sebilah pisau, dan menikam Chow Peng berkali-kali. Yidong kemudian kabur dari TKP. Tak lama setelah itu, polisi dan ambulans datang ke TKP, yang sudah dipenuhi oleh kerumunan orang. 1 jam kemudian, teman Chow Peng menghubungi ibu Chow Peng, memberitahu berita yang memilukan ini. Untuk memastikan berita tersebut, ibu Chow Peng mencoba menghubungi handphone putrinya, berharap bahwa berita itu tidak benar. Akan tetapi, Chow Peng tidak pernah mengangkat teleponnya. Ibu Chow Peng kemudian pergi ke rumah sakit yang diinfokan teman Chow Peng, dan mendapati putri bungsunya sudah tak bernyawa lagi. Chen Chow Peng menutup mata di usia 22 tahun. Sementara di lain tempat, di malam itu juga, Wu Yidong mendatangi kantor polisi dan menyerahkan diri. Pada tanggal 3 April tahun 2019, 8 bulan setelah kematian Chen Chow Peng, persidangan kasus ini mulai digelar di pengadilan. Wu Yidong mengungkapkan bahwa tujuannya mengikuti Chow Peng di malam itu adalah untuk mengajak bicara dan berbaikan. Terkait pisau yang dia bawa, Yidong mengaku bahwa senjata itu dia maksudkan hanya untuk menakut-nakuti Chow Peng saja. Akan tetapi, Chen Chow Peng kemudian berteriak histeris minta tolong. Merasa panik, Yidong menikam Chow Peng berkali-kali untuk membuatnya berhenti berteriak. Dia juga menyebutkan selama beberapa waktu ke belakang, ibunya selalu menemani Chow Peng kemanapun dia pergi kecuali di malam itu. Menurut Yidong, andai saja sang ibu menjemput Chow Peng pada malam itu, maka Chow Peng tidak akan meninggal. Mendengar ucapan Yidong yang seolah-olah menyalahkannya, ibu Chow Peng merasa sangat sesak sampai pingsan di pengadilan. Pihak keluarga Wu memberikan bukti bahwa Yidong pernah didiagnosis memiliki gangguan mental dan pernah menjalani perawatan psikiater, namun dokumen tersebut sekaligus mengungkap bahwa Wu Yidong melakukan pengobatan tersebut hanya 1 kali dan itu pun baru 4 hari sebelum kejadian, sementara tingkah lakunya yang mengintimidasi Chow Peng sudah terjadi sejak 1 tahun terakhir. Pada kesempatan terakhirnya, Wu Yidong meminta maaf kepada kedua orang tuanya dan orang tua Chen Chow Peng, di mana dia mengatakan bahwa menjalani hidup akan menjadi hukuman bagi dirinya, karena sisa hidupnya akan dipenuhi dengan rasa bersalah. Wu Yidong bahkan menawarkan diri untuk menyumbangkan organ tubuhnya jika dia dijatuhi hukuman mati. Menurut Yidong, setidaknya itulah satu-satunya cara yang bisa dia lakukan untuk menebus kesalahannya. Sebulan kemudian Wu Yidong dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan, karena terbukti telah melakukan pembunuhan berencana. Pengadilan juga mengatakan bahwa inisiatifnya untuk menyumbangkan organ tubuh masih tidak cukup untuk membuatnya mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Anehnya di sini, Wu Yidong dan keluarganya langsung memutuskan untuk mengajukan banding. Selama masa banding, Yidong sepenuhnya mengakui kesalahannya, akan tetapi dia tetap meminta untuk diberi keringanan hukuman. Keluarga Chen tentunya menentang keras permohonan tersebut, dan berkata bahwa mereka tidak menginginkan kompensasi finansial, mereka menginginkan Yidong untuk membayar kesalahannya dengan nyawanya sendiri. Pada tanggal 30 Desember tahun 2019, pengadilan menguatkan hukuman mati Wu Yidong. 8 bulan kemudian, pada tanggal 31 Agustus tahun 2020, Wu Yidong menerima eksekusi. Menyusul eksekusi mati Yidong, puluhan orang dari keluarga besar Wu termasuk orang tua Yidong, mendatangi kediaman orang tua Chen, sambil meneriakkan hinaan dan ancaman. Mereka menyalahkan keluarga Chen atas kematian Yidong, dan bersumpah akan membuat keluarga Chen membayar semuanya. Keluarga Chen menelpon polisi, namun tetap saja, walaupun sudah diperingati oleh polisi, orang-orang di keluarga besar Wu masih terus membuat keributan di depan rumah keluarga Chen. Ayah Wu Yidong berkata, "Anakku sudah pergi dan hidup kalian tidak akan tenang." Karena situasinya sudah semakin tak terkendali, ayah Wu Yidong akhirnya ditangkap dan diberi peringatan keras. Setelah itu, keluarga Chen tidak pernah lagi diganggu oleh keluarga Wu. Melihat tingkah laku orang-orang di keluarga Wu, tidak heran kalau Yidong akan menjadi pria yang gila seperti itu. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah hidup Chen Chow Peng yang malang.
Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas.